Ya, nanti kalau pulang ke rumah menghadapi realita. Nah, di sini tidak ketemu realita, ketemunya ketawa-ketawa, puji Tuhan, ya, energi habis, rasanya sukacita. Begitu perjalanan pulang sampai di rumah, realita, mertua kayak herder. Nah, suami yang mulutnya kasar, belum lagi anak-anak, banyak hal. Tapi kita percaya kalau kita bisa menghabiskan energi di tempat ini, saudara kan lupakan akar masalah. Lupakan. Lah kenapa kalau di rumah juga tidak bisa melupakan masalah, tidak bisa melupakan anjing herder, tidak bisa melupakan sesuatu yang buruk. Senyatanya kalau kita ingat terus apa yang buruk, itu menghabiskan energi lebih parah, saudara. Habisin energi ini, hati gembira, obat yang manjur, awet muda. Kalau ketemu realita terus dihabisin energi, lu lagi, enak sudah. Habisin energi, belum lagi nanti ketemu kabar suami pulang terlambat, belum lagi dengar kabar suami gajinya dipotong, otomatis kamu saya potong. Habis energi mikirin gaji, mikirin suami malas, gak mau cari kerjaan yang baru, mikirin anak, habis energi, tidak bisa berdoa, wajahnya tambah lonjong kayak kuda nil, gak bisa berseri-seri, yang ada cuman energi tiap hari merenungi nasib. Tadi lagu itu bagus. Saudara bisa berkata bahwa Tuhan itu melakukan perkara yang besar. Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, selamanya. Kalau kita percaya sampai hari ini, di masa suka duka ada Tuhan. Nah, tapi yang jadi pertanyaannya, Tuhan tidak berubah. Kenapa saudara sedih? Karena saudara yang berubah. Jujur, kalau Tuhan bilang gini loh, mau masa susah, mau masa krisis, mau masa ancur-ancuran, orang merekakan yang jahat atas rumah tanggamu sehingga suamimu sudah hari ini lupa sama kamu, lah aku kan tidak berubah. Keadaanmu boleh berubah, tapi aku tidak pernah berubah. Aku tetap Tuhan Allah yang dari dulu, sekarang, selamanya selalu mereka-rekakan yang jahat itu untuk kebaikan. Lah kalau kita tahu firman Tuhan tidak pernah berubah, sesuatu yang buruk Allah turut bekerja dalam segala keadaan mendatangkan kebaikan. Ada hal yang membuat engkau sedih, ada hal yang membuat engkau depresi. Firman Tuhan berkata apa? Aku akan memulihkan segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Ya, kalau kita punya mental seperti ini, kira-kira mau menghadapi resesi, menghadapi suami di PHK, menghadapi mertua galak, beban hidup, keuangan, hari ini kita tidak akan pernah takut. Ya, yang menyertai kita tidak berubah. Tuhan, waktu aku tidak cukup, ya kamu yang mencukupkan kebutuhanku menurut kekayaan kemuliaan. Burung di udara aja dipelihara, masa aku tidak dipelihara? Itu yang harus kita lakukan. Mental kita jangan sampai kasih. Kita percaya banyak orang, saya hari ini akan membahas tentang sembuh dari luka masa lalu. Ini banyak menguras energi ibu-ibu, ya. Masa lalu sudah berlalu. Senyatanya masa lalumu akan berlalu dengan sesuatu yang baru. Firman Tuhan tidak pernah berkata masa lalumu berlalu dengan hancur, enggak. Kalau sesuatu yang baru, Dia akan kerjakan semua yang terbaik. Amin. Amin. Kita percaya. Kemarin saya ngobrol sama anak saya, sama menantu saya ngobrol-ngobrol.
Karena ibu-ibu tahu ya, saya ini kan alami masalah rumah tangga sampai hari ini saya masih berproses. Nah, kadang-kadang dulu anak-anak saya bilang gini, "Mak, setia aja deh sama papa. Nanti kita berdoa, papa kembali." Tapi berlangsungnya waktu demi waktu, namanya anak-anak ya, mungkin imannya tidak selevel seperti apa yang saya rasakan bersama Tuhan. Ketika 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, anak-anak tidak melihat perubahan papanya yang baik, bahkan cenderung tambah parah. Dan di situ mulai masuk tahun ke atas 5, 6, 7, 8, anak-anak mulai bilang gini, waktu anak-anak sudah besar, waktu itu masih kecil. Kalau mam dulu bilang saya nggak boleh kawin, setia aja sama papa, kita berdoa papa kembali. Tapi ketika mereka lihat papanya tambah parah, mereka bilang gini, mama kalau mau nikah lagi, it's okay, kita ngerti kok. Manusia punya rasa capek, rasa kekuatan titik nadir itu ambang batas itu bisa berubah. Saya percaya bahwa Tuhan juga mengerti keadaan mama sebagai manusia, gitu ya. Dan anak saya bilang gini, "Enggak apa-apa ma, kalau mama mau menikah lagi, kita semua dukung mama." Wow, kalau secara daging dapat angin segar ya, wah bisa cari duren-duren di luar sana, udah keren. Apalagi banyak duren-duren yang istrinya mati akibat COVID. Nah ini, ya, banyak saudara. Kalau mau saudara kumpulin data, coba cari duren yang mati istrinya kena COVID. Oh, angin segar. Saya pikir, wah ini. Kalau dulu mungkin nggak berani kawin. Waduh, nanti anak-anak marah sama saya gimana? Jujur. Tapi waktu anak-anak ngomong seperti itu, saya langsung bilang sama anak-anak. Saya bilang gini, kamu tahu ya, kalau hari ini mama itu bisa setia sama papa. Satu hal, kenapa kalian perlu tahu alasan mama setia? Karena mama mau membuktikan kesetiaan mama kepada Tuhan. Tepuk tangan. Dan saya cuma bilang ini sama anak-anak, kamu perlu tahu juga, setiap kita punya cerita kehidupan. Saudara punya story beda-beda. Ada yang storynya, coba dari ujung sana sampai ujung sini, kan story kehidupannya beda-beda. Ada yang diproses keuangan, rumah tangga, anak-anak, sakit penyakit, mertua, ipar, semua. Tapi percayalah, waktu saya bilang ini, waktu kita pulang ke rumah Bapak, yang pasti mama kepingin selama hidup di dunia, mama akan tulis story kehidupan mama, finishing well. Dan kamu perlu tahu, nanti kalau sampai mama pulang ke rumah Bapak, mama terlalu percaya Tuhan akan kasih mama jempol. Kenapa? Karena orang yang finishing well itu adalah orang yang menyelesaikan pernikahannya sampai maut yang memisahkan. Itu orang yang punya story. Tuhan akan kagum dengan saudara sebagai seorang wanita disakiti, dihajar, disakiti dengan suami yang kasar, disakiti suami yang mabuk, penjudi, pezina. Saudara tetap memilih bayar harga rasa sakitmu karena targetmu suamimu harus selamat. Itu sebabnya hari ini tidak ada yang ngomong korban masalah, saudara. Jangan berpikir ketika suamimu penjudi engkau membandingkan suami orang. Lebih baik saudara bilang gini, hidup tidak adil, itu orang luar jahat, saya taat ibadah. Kenapa Tuhan sampai hari ini suamiku tidak berubah? Didoakan makin tidak pulang rumah. Saya ngalamin orang didoakan supaya waktu saya melihat suami saya wanita, suami saya nggak pernah posting karena suami saya gaptek. Justru saya tahu kegiatan suami saya dari wanita yang merusak rumah tangga saya. Justru makin didoakan postingan pre-wedding, kita sudah ambil langkah doa. Tuhan supaya, ya apalagi kalau sudah pre-wed, yang ditakutkan wanita apa? Hamil, punya anak. Tuhan kalau selingkuh jangan punya anak, aduh nanti pusing Tuhan. Tadi sudah cukup 3 anak saya, jangan ditambah lagi ya Tuhan. Aduh Tuhan tolong, kita berdoa. Saya sama tim berdoa. Dalam nama Yesus tidak terjadi kehamilan mandul-mandul. Lancar. 3 bulan punya anak 1 lagi, punya anak 2. Coba
melihat segala sesuatunya ada di atas angin. Tapi mereka lupa. Mazmur 73 ayat 18 berkata bahwa mereka sedang menjalani jalan yang licin. Saudara lihat, buka satu ayat dulu. Ayat ini supaya ibu-ibu tidak membanding-bandingkan hidupmu dengan orang yang hari ini menyakiti hidupmu, tapi ada di atas angin. Terutama kalau saudara bandingkan orang yang merusak rumah tanggamu, merusak usahamu, bawa kabur uangmu, hari ini bisa kipas-kipas dolar, ketawa-ketawa di atas penderitaanmu. Ini ayat yang saya ulang. Mazmur 73 ayat 18. Kita baca ayat ini bagus saudara, makanya tidak usah ngiri. Lihat ya, nanti saudara ditempatkan di mana, orang jahat ditempatkan di mana. Ini sudah saya bahas, tapi khotbahnya belum diposting. Sesungguhnya, lihat ya, di tempat-tempat apa? Licin. Jadi orang jahat itu kelihatannya di atas angin, tapi dia tetap jalannya licin, yang bisa jatuh sekejap, seketika, sekonek-konek. Dan orang berdosa tidak ada tangan Tuhan yang menopang. Tangkap. Kalau saudara baca firman, 7 kali orang benar jatuh, dia tidak akan jatuh tergeletak, karena tangan Tuhan selalu bawa kita bangkit kembali. Amin. Tapi lihat orang berdosa, lihat ya, sudah ditaruh di tempat yang licin, yang sekejap bisa dijatuhkan, masih hancur. Saya kalau dengar kata hancur itu ngeri, karena berbicara hancur itu bayar harganya sampai anak cucu. Hancur. Tapi lihat berikutnya 19. Lihat ayat 19. Kita lihat sekilas. Oh, belum bisa. Siapa yang bisa bacain ayat buat saya yang suaranya keras? Yuk. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Ya, berikutnya. Lihat ya. Sudah jatuh, hancur, masih dahsyat. 20. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, bahwa mereka kau pandang hina. Nah, masih jatuh, hancur, habis gitu dipandang hina, dahsyat lagi hancurnya. Kira-kira saudara mau ngiri apa? Saya sudah berapa kali lihat, saya ini konselor, banyak ibu-ibu korban pelakor banyak saudara. Bahkan kemarin saya sampai share di grup tim inti kami yang selalu berdoa buat orang-orang yang terluka. Saya bilang gini, ini zaman sudah gak benar. Seorang ibu WA ke saya, dia bilang gini, Bu Eli, saya minta tumpangan doa karena hari ini saya digugat cerai sama suami. Ibu tahu cerita saya begitu memalukan. Kenapa? Karena suami saya adalah pelayan Tuhan, yang tim dari mana ketua dari gereja besar. Kami semua pelayan Tuhan, suami istri. Suami saya selingkuh dengan pelayan Tuhan. Dan sampai hari ini Bu Eli, kami sudah dapati dan saya juga sudah tegur wanita itu berapa kali, tapi wanita itu malah buat postingan status ya. Dia berkata gini, jangan banyak terlalu merasa percaya diri, koreksi diri. Kenapa kamu tidak dicintai? Wah, orang ngerti firman loh ya. Dan hari ini Bu Eli, karena saya tekan suami saya terus cek handphone dan dia berjanji untuk meninggalkan, ternyata enggak Bu Eli sampai berlanjut, dan itu yang membuat suami marah. Hari ini suami saya gugat saya cerai. Yang pelayan Tuhan satu itu teman baik kami, pelayanan mulai dari youth. Coba berapa tahun? Dia sudah umur kepala 5. Pelayanan mulai youth. Saya cuma bilang gini, Tuhan, pelayanan seperti ini punya bau harum enggak? Punya nilai enggak saudara? Apakah Tuhan bisa disogok dengan pelayanan saudara? Semua yang saudara lakukan hanya 0 besar. Dan saya cuma bilang gini, ibu punya kesalahan. Apa Bu Eli? Mulai hari ini belajarlah untuk tidak mengandalkan kekuatan. Selama ini engkau cuma putar otak bagaimana nangkep suami yang lagi berselingkuh. Apa dengan bukti yang kau dapat itu solusi? Iya Bu Eli. Tambah digugat cerai kan? Makin ketahuan, makin terang-terangan kan? Betul Bu Eli.
perlu. Bahkan orang wanita pasti bilang gini, oh istrimu sudah tahu kok, buat apa kamu sembunyi-sembunyi lagi? Ya sudah, terang-terangan aja. Nah, kalau kamu pilih aku atau pilih istrimu? Kalau kamu pilih aku ya bayar harga. Oh, hebat tuh. Bayar harga, walaupun kamu dicaci maki istrimu, ya kamu harus siap. Saya cuma bilang ini sama ibu-ibu, mulai hari ini saya ajarin tip ya Bu. Ini tip yang sudah banyak dipakai wanita-wanita. Apa Bu Eli? Budek bisu buta. Daripada ngabisin energi, mikir nggak kalau menangkap suami? Loh mikir loh, saya pernah jadi orang seperti itu. Jadi kalau suami saya geletain handphone, dia mulai masuk toilet lupa, cepet. Begitu dia mulai flash air, saya langsung mencolot saudara. Takut kan, kayak maling kan? Setiap malam kepingin ngecek sesuatu itu putar otak loh. Terus belum lagi pasang alat untuk detektif, untuk ikuti suami, keluar uang enggak? Tapi Tuhan itu luar biasa. Saudara tahu, kalau ada ayat yang berkata di Keluaran 14 ayat 14, aku yang akan berperang buat kamu, kamu cukup diam saja. Amin. Amin. Dan saya bilang ini sama ibu, baca Mazmur 38, 13, 16, itu isinya bisu, buta, budek di situ Kak. Jadi itu firman Tuhan. Kalau ibu percaya firman itu Allah sendiri, kalau ibu bisu, buta, budek, Tuhan yang berperang, bertindak. Nanti hajar suamimu, didik suamimu. Wanita tobat pelakor itu jalannya di tempat licin, suatu waktu dia akan jatuh. Nggak mungkin. Oh, jalan di tempat licin ini kan cuma tunggu waktunya, saudara. Dan saya cuma bilang ini, kalau ibu terus puter otak, cek handphone, marahi, menghakimi suami, berarti hukumnya ibu yang berperang, Tuhannya yang diam. Ibu mau pilih mana? Ini Alkitabiah. Tuhan sudah ngomong, diem. Nggak usah banyak puter otak. Otak kita, kekuatan kita ini terbatas. Kita bukan maha hadir. Lah kalau Tuhan yang bertindak, ini ada kesaksian. Ibu yang satu ini saya ajari doa. Tiap kali suaminya suka pijet plus-plus. Dan tiap kali kalau suaminya mau pergi dia ribut dulu. Saya bilang mulai hari ini diam, biar Tuhan yang berperang. Cukup dia katakan hari ini buta bisu budekmu bukan menyetujui suamimu pijet plus-plus, tapi engkau berperang di alam roh dengan doa orang benar besar kuasanya. Engkau memperkatakan perkataan seperti yang aku ucapkan di hadapanmu, engkau akan melakukan. Sudah. Pikirkan, Tuhan melakukan jauh yang engkau pikirkan. Saya ajari doa dengan perkataan dan pikiran yang positif. Saya ajari, Bu, kalau begitu keluar rumah, ibu tidak usah marah-marah. Itu bukan melepaskan shalom. Lepaskan aja, Immanuel. Hati-hati, Tuhan Yesus menyertai kamu. Oh, hati-hati. Berbuat dosa kalau disertai Tuhan Yesus, oh hati-hati. Dan mulai doa, Tuhan, kalau kakinya melangkah keluar dari jalan, tarik Tuhan dalam nama Yesus. Mulai pikirkan, suamiku sekolah Alkitab, sekolah kehidupan, bukan pijet plus-plus. Saudara tahu ibu ini cerita saya sampai ketawa, Bu. Sungguh Bu, Tuhan itu pada waktu dia pertama kali mungkin uji coba, luar biasa saudara. Tiba-tiba suaminya pulang nggak lama, ditanya loh kok tumben gitu ya ibu-ibu ini aneh. Kalau lama dipikiri cepat ya tumben ya. Tuhan bingung jawab doanya. Curiga terus gitu ya. Terus singkat cerita suaminya cerita, nggak tahu ya tadi salah makan apa. Kamu masak apa kok salah makan? Saya itu tadi begitu keluar rumah perut ini melilit-lilit. Ternyata sudah diare 5-6 kali saya keluar masuk toilet. Lah dalam batin ibu ini, ya makanya kamu pulang belum sempat pijet plus-plus kamu sudah teler duluan. Habis. Tapi Tuhan itu punya banyak cara. Saya bisa bawa suami saya yang ateis limited edition, ya. Suami saya itu suami limited edition. Kenapa?
karena lewat perbuatannya selingkuh sampai punya 2 anak, menjadikan saya ibu sosialita jadi hamba Tuhan. Limited enggak? Enggak ada. Cari sekolah kehidupan, ini enggak sekolah Alkitab loh. Saya ini murni hari ini bisa melayani Tuhan, bisa jadi gembala di PD Victory 5 kota besar, bisa tulis buku renungan tahun ke-8. Saya nggak pernah berhenti dan buku ini tercetak. Saya lupa tadi bawa karena bukunya habis. Itu salah satu kenapa? Karena limited edition ini. Kalau nggak ada limited edition, saya tetap jadi seorang ibu panggilannya duniawi terus. Dulu saya ini sosialita, pengacara, pengangguran, banyak acara. Shopping itu tempat saya. Mall-mall, ngafe, gosip, ini ratunya. Jujur, apa yang nggak pernah saya pikirkan dengan peristiwa demi peristiwa yang saya alami sampai berdarah-darah bonyok bertahun-tahun, ternyata Tuhan punya rencana yang besar. Amin. Tapi semua itu harus terjadi ketika kita bisa masuk di tracknya Tuhan. Saudara lihat ayatnya, bisa dibuka sudah ya. Saudara percaya kalau kita hari ini ada di posisi, mungkin saudara bilang ini, saya ini korban, saya ini objek, suami subjek karena dia menyakiti, mertua subjek. Apapun yang dilakukan orang subjek terhadap saudara sebagai penderita, saudara perlu tahu. Buka di ayatnya 1 Petrus 3 ayat 12. 1 Petrus 6. Kita ini yang hari ini dalam keadaan disakiti sudah tidak usah ingat-ingat masa lalu. Yang sudah berlalu izinkan, yang pasti bersama Tuhan. Badai itu pasti berlalu dengan kemenangan. Nah ini ayat saya ulang-ulang saudara. Saudara, kenapa orang benar sekalipun jatuh berkali-kali tidak akan jatuhnya tergeletak? Karena ini loh, mata Tuhan tertuju kepada siapa? Orang benar. Jadi kalau saudara istri sana pelakor, saudara takut apa? Coba. Yang pelakor jalan di tempat licin, jatuh ke debu, hancur, dahsyat, dihina. Tapi buat saudara jatuh, dan hari ini ada orang yang mau jatuhkan saudara, saudara tetap berjalan di jalannya Tuhan. Yang ada mata Tuhan, lihat ya, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Apakah saudara hari ini mengizinkan suamimu berkeliaran, suamimu judi, saudara biarkan? Bukan karena membiarkan setuju dengan dosanya, tapi saudara mulai mempergunakan telinga Tuhan yang tidak pernah berhenti. Karena ketika dia tahu saudara lagi disakiti, saudara lagi susah, saudara lagi hari ini kekurangan uang karena suamimu kena PHK, dan Tuhan itu tetap sediakan telinganya 24 jam atas permohonan orang benar. Makanya doa orang benar itu besar kuasanya, karena yang melakukan doamu itu Tuhan yang punya kuasa. Amin. Dan lihat, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi kalau ada teman fitnah hidupmu, teman tusuk hidupmu dari belakang, tidak usah marah, senyum aja. Besok kalau pulang menghadapi realita yang sama, pondok mertua indah, satu rumah sama mertua. Mulai besok kalau mertuamu pagi-pagi kasih kamu sarapan soto dengan cerewetnya setiap pagi, mulai beri senyum. Kenapa? Nanti wajah Tuhan sendiri yang menentang orang yang berdosa. Dikatai apapun tidak usah takut, karena jalan Tuhan itu selalu ada mata Tuhan, ada telinga Tuhan, ada wajah Tuhan yang tertuju buat orang benar. Makanya kita tidak akan pernah tergeletak, karena yang terbaik dari mata, wajah, sama telinga itu diberikan buat saudara. Sementara orang yang nyakiti hidupmu tidak ada mata, wajah, telinga, tidak ada. Semuanya hanya jalan yang licin yang sewaktu-waktu jatuh. Nah, hari ini saya akan bahas, hari ini kita harus move on, pulang dari tempat ini, sembuh dari luka masa lalu. Tidak usah diingat-ingat perkataan orang, itu sampah, ngabisin energi, tapi saudara tidak dapat apa-apa. Lebih baik kita percaya kepada Tuhan, kita bisu buta butek semua sudah kepada Tuhan. Aku percaya, di situ saudara akan
Tuhan yang gak pernah berubah dari dulu, sekarang dan selamanya sedang bekerja mendatangkan kebaikan, merekatkan kebaikan untuk setiap keadaan rancangan yang buruk. Bahkan Allah itu berjanji mengadakan pemulihan yang semuanya indah. Buka PowerPoint saya, 3 hal. Yuk kita mau belajar 3 hal. Nah ini buat saya. Bukti kalau kita mengasihi Tuhan itu dengan membuang luka di masa lalu. Karena semua yang luka-luka itu kita akan hidup gak berkenan nanti di hadapan Tuhan. Nah buka PowerPoint yang pertama. Membuang luka di masa lalu, sembuh dari luka. Yang pertama yaitu jangan menutup hati. Jangan menutup hati. Nah ini, saudara percaya hari ini jangan menutup hati untuk mengampuni dan mengasihi. Kenapa? Saya buka ayatnya sebentar. 1 Yohanes 4 ayat 19-21 saya baca. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jadi kalau kita ini tahu Allah sudah mengasihi kita, Allah adalah kasih, maka yang jadi pertanyaannya, hidup saudara tidak akan pernah kuat bertahan untuk membenci seseorang. Kenapa? Karena kita tahu bahwa hidup bersama Allah yang penuh kasih, berarti di dalam hidup saudara akan selalu mengalir kasih Allah. Kalau orang sampai hari ini masih bertahan dengan sakit hati, berarti hidup saudara bukan dipenuhi kasih Allah, tapi benihnya iblis mulai saudara tanam di dalam hati. Orang kalau penuh dengan kasih Allah, saudara sadar bahwa Allah itu sudah mengasihi saudara, mengampuni, menerima saudara apa adanya, maka kita membalas kasih Tuhan, yaitu kita akan mengasihi siapapun, menerima siapapun pasangan kita yang galak, yang selingkuh, itu apa adanya. Itu salah satu bentuk cara kita membalas kebaikan Tuhan. Kalau saudara hidup dalam kebencian, berarti saudara mulai melupakan bahwa Allah sudah mengasihi saudara terlebih dahulu. Kita di hadapan Tuhan adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Nah, lihat ayat 21 itu yang luar biasa. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Perintah loh ya. Jadi kasih itu bukan lagi bisa dilakukan, bisa tidak, tergantung kondisi. Enggak. Kalau perintah suka tidak suka, enak tidak enak, namanya perintah Tuhan, itu jangan dilawan. Nah, perintahnya apa? Barang siapa mengasihi Allah, ia, coba dibuka, ini ayat penting. 1 Yohanes 4 ayat 21. Ini ayat yang penting yang perlu digarisbawahi sehingga saudara akan pulang tidak dengan tangan kosong, tapi saudara akan menjadi pelaku firman hari-hari ini. Jangan berikan ampas sama Tuhan. Sekali engkau mau taat sama firman, taatlah totalitas. Jangan setengah taat. Kalau keadaan baik, Bu, kalau suami transfer berhasilnya on time, tak masain yang enak-enak. Tapi kalau sudah mulai pelit, Bu Eli, saya juga ikut pelit. Kita percaya kalau Tuhan itu murah hati, saudara gak akan pelit untuk mengampuni siapapun. 21 ini, dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia suka-sukanya harus, ini digarisbawahi. Jadi yang namanya mengasihi itu tidak bisa ditawar-tawar, tergantung dari keadaan, tidak bisa, saudara. Tapi harus juga mengasihi siapapun. Amin. Yuk buka PowerPoint yang kedua juga, yang tadi pertama kembali. Yang kedua, jangan mengingat perbuatan orang yang menyakiti kita. Buka Lukas 9 ayat 62. Lukas 9 ayat 62. Sudah nggak usah diingat-ingat. Daripada ingat-ingat sampah, bikin saudara terpuruk, bikin saudara jengkel, sakit hati, makin benci, hidup dalam kebencian, makin hidup gak berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang hari ini harus bisa melupakan masa lalu. Setiap orang yang siap untuk membaca, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Kita ini sedang
mempersiapkan sesuatu yang baru di depan. Ada ladang yang begitu luar biasa, tapi Tuhan bilang ini, jangan lihat masa lalu, karena aku itu melihat hati. Kalau engkau ingin melihat sesuatu yang baru, aku mau semua hatimu ini harus bersih dari luka masa lalu. Tidak bisa saudara berjalan maju untuk membajak sesuatu yang baru yang Tuhan sediakan, tapi saudara membajaknya dengan sakit hati. Tidak akan pernah benih sakit hati itu berbuah manis. Tidak akan, saudara. Tidak akan pernah benih sakit hati itu melihat pemulihan yang indah. Tidak akan pernah. Justru benih sakit hati yang saya dapati, banyak ibu-ibu mati kena kanker. Belum sampai suaminya kembali, suaminya, saya pernah melayani seseorang ibu, umurnya masih 37. Hari itu saya ditelepon, dia bilang, Bu Eni, doakan, ada seorang ibu yang lagi di ICU sudah koma. Jadi karena dekat rumah saya, rumah sakitnya, saya langsung ke rumah sakit. Singkat cerita, saya ketemu saudaranya, saya ketemu anaknya, masih kecil-kecil, anaknya kasihan, mami bangun, pulang mami pulang. Anaknya masih kecil-kecil, saya sampai mau nangis. Dan saya tanya, kenapa kok ibu ini sampai nekat? Ibu ini bunuh diri loh. Minum obat tidur 100 butir, tapi hitungan ke-50, karena anaknya yang menghitung, tadi saya hitung Bu, hitungan ke-50 atau 60, ibu ini sudah putus saraf otak utamanya, dia langsung koma, dan di rumah sakit dia juga tidak sadar, ini sudah rusak total menurut dokter. Dan singkat cerita, kita doakan. Orang koma itu biasanya bisa telinga pendengarannya tajam. Saya cuma bilang, ibu ampuni. Singkat cerita, dia sakit hati dengan suaminya yang selingkuh. Dan ibu ini depresi berat. Dia merasa kecewa, dia merasa sudah tidak punya keberhargaan lagi sebagai istri, padahal dia cantik, putih, tinggi. Saya aja lihat mukanya, saya bilang, ini ampun, kenapa? Dan singkat cerita, ketika dia tidak lama, 1 minggu, mungkin 10 hari, dia meninggal. Waktu saya ke rumah duka, saya ketemu suaminya di sana. Suaminya tidak ada rasa sedih, air mata. Setelah selesai perkuburan, saya dengan suaminya sudah menikah lagi sama yang namanya pelakor. Jalan tol. Lihat, tapi gimana nasib 4 anak. Saudara, makanya hidup ini jangan sampai kita bawa luka masa lalu. Senyatanya waktu saya melepaskan masa lalu luka, saya berjalan membajak yang dinamanya ladangnya Tuhan itu tadi. Saya membajak semua ladang, dan sampai hari ini hidup saya melihat banyak wanita-wanita yang berkemenangan. Amin. Itu karena saya sudah move on dulu. Kalau saudara dulu lihat ketemu saya, wajah belum move on, panjang wajah saya. Jerawat ini besar-besar loh saudara. Padahal beli skincare mahal, perawatan rutin, karena saya kepingin cantik kan. Tapi hari ini walaupun saya nggak punya waktu untuk perawatan, karena jadwal pelayanan saya full, benar-benar full. Sampai mau perawatan wajah itu sudah nggak punya paket, saya sampai hangus semua saudara. Tapi yang membuat wajah saya tetap sukacita hari ini, karena ada wajah kemuliaan Kristus yang jauh lebih besar ketika saya juga move on dari hati saya. Orang move on dari hati itu enak loh. Makan bakso haujet, tidur sebentar sudah. Orang kalau nggak move on secara hati, coba makan steak wagyu kayak apa? Kayak empal. Makannya nggak enak, tiba-tiba makan haujet, wajah pelakor muncul. Mau tidur, lihat wajah suami yang jengkelkan, tidur di samping saudara, wajahnya enak, maunya dibekap aja. Kira-kira yang mati duluan siapa? Suamimu tidur gak tahu apa-apa, saudara berusaha mati duluan saudara. Loh, banyak ibu-ibu yang mati duluan. Karena apa? Karena sakit hati. Sakit hati itu virus yang paling ampuh. Kenapa? Karena kita tidak bisa pergi ke dokter. Coba kalau sakit mata, sakit gigi ke dokter, ada yang obatnya yang. Coba saudara bilang, saya sakit hati. Obatnya apa? Pengampunan Yesus kasih itu tadi. Amin. Makanya kita bersyukur ketika kita datang sama Tuhan, maka obat yang paling ampuh melepaskan kasih, kita butuh kasihnya Tuhan terlebih dahulu. Amin. Itu yang membuat saudara akan bisa tersenyum.
orang mau sakiti hidupmu, orang mau tipu, mau fitnah. Emangnya gua pikirin kasihan deh lu. Lo harus seperti itu, jangan musuh yang bilang kasihan deh lu. Ibu-ibu itu kasihan sebenarnya. Memang kalau kita nggak punya firman, bunuh diri. Ibu-ibu kalau telepon saya malam-malam, Bu, saya sedih. Lo kenapa, Bu? Bayangin, saya baru ditelepon pelakor pakai telepon baru. Saya dikata-katain, dasar lu istri bucin, sudah suamimu udah mau sama wajahmu yang sudah jelek tua. Dia lo cinta sama saya, tiap hari dia bilang I love you sama saya. Sementara sama kamu dia sudah enak. Kenapa kamu gak lepasin suamimu? Kurang aja. Saya cuma bilang, Bu, gak usah didengar. Itu orang yang kasihan. Ibu itu hidup dari apa kata pelakor, apa kata Tuhan. Kata Tuhan. Yang Tuhan bilang apa? Ibu berharga, ibu mulia, aku sangat mengasihi ibu. Lah ibu mau poseng apa? Mau dibilang jelek, mau dibilang tua, mau dibilang gembrot, mau dibilang apapun, tetap percaya bahwa ketika Tuhan berkata, engkau berharga, mulia, aku sangat mengasihi dirimu. Siapa yang berani mengusik biji mata Allah? Urusannya menentang Tuhan. Amin. Jadi gak usah takut. Saya bilang, Bu, sudah Bu, tidur sudah malam. Gak usah mikirin omongan pelakor, nanti lihat gak tidur satu malam. Iya Bu, benar. Setelah itu saya doakan, Ibu lupakan ya. Yang diingat-ingat katanya Tuhan, ini membuat sukacita. Ingat-ingat kata pelakor, gak bisa tidur, penyakit tertentu nanti. Migrannya kambuh, darah tinggi kambuh, asam lambung kambuh, nanti pergi ke UGD Bu. Saya bilang, yuk mulai ingat kata Tuhan, aku berharga, aku mulia, aku sangat dikasihi. Amin. Yang ketiga tadi PowerPoint-nya, jangan tahan pengampunan. Di 1 Yohanes 2 ayat 9, barang siapa berkata ia berada di dalam terang tetapi membenci saudaranya, ia berada di dalam apa saudara? Kegelapan. Sampai sekarang loh. Nah kita ini anak terang, tapi saudara pindah dari status anak terang menjadi gelap. Kenapa? Karena masih hidup dalam kebencian. Mau ngampuni ditahan, mau ngampuni ditahan. Karena apa? Ingat dulu, aku tidak salah Tuhan, tidak salah. Sudah berapa tahun kawin? Dulu memang salah kawin saya Bu Eli. Pacar saya lama, sekarang kaya. Nah itu bahaya. Nanti kalau sudah reuni, ketemu CLBK, cinta lama belum kelar, dikelarkan nanti. Loh sungguh banyak. Hari-hari ini korban reuni konseling ibu-ibu. Saya tanya loh Pak, yang konseling sama saya ada 1, 2 mungkin, yang ibunya umurnya sudah 72 tahun, suaminya 77 tahun, mau digugat cerai. Saya tanya, Bu kenapa? Bu Eli, suami saya tua bangga keladi Bu Eli. Bayangin, bisa reuni sama temen SD Bu Eli. Ingat apa waktu SD itu kan masih ingusan. Aduh Bu Eli, bisa Bu Eli pacaran sekarang Bu Eli gara-gara teman SD-nya sudah jadi janda. Saya lihat wajahnya aja, giginya itu udah lengkap Bu Eli. Coba toh Bu Eli, suakit hati saya. Nah saya masih lengkap giginya Bu Eli. Saya jalan masih nggak tengok-tengok, itu sudah tengok-tengok loh Bu Eli. Loh kita ini saya bilang Bu, sudah lah Bu, sudah umur berapa? Sudah lanjutkan karyamu. Ini sudah 77 tahun, usia suami ibu sudah bonus. Mau bonus berapa tahun toh Bu sudah bertahan. Jangan sampai gara-gara suami berulah, selama ini tidak pernah berulah, ibu jadi orang benar. Tapi pada waktu Tuhan mau bawa ibu ke next level, lewat ulah suami ibu yang menjengkelkan, ibu mengubah status dari orang benar sekarang jadi orang yang sakit hati, yang tidak terima dengan harga diri. Ibu tuntut cerai. Kira-kira yang seneng siapa? Iblis. Iblis akan bilang, ore, sona nyaman buat engkau jadi orang benar. Tapi waktu sona penderitaan, proses untuk next level, mau diberi berkat lebih, engkau gagal. Akhirnya ibu ini bertahan.
Saya sekarang sudah ikuti programnya Ibu Buta Bisu Budek. Sudah, biarin mau ke pelakon. Saya percaya sudah tua mau apa lagi. Ya paling pakai obat kuat. Sudahlah Bu, jangan dipikir yang aneh-aneh. Saya bilang gitu. Ya kalau obat kuat tiap hari nanti mempercepat putus jantungnya, enggak apa-apa. Saya bilang, Bu, mulai sekarang kalau suamimu pergi jangan dipakai, bayangkan obat kuat terus. Sudah, bayangkan encoknya kumat, migran, nanti bengeknya kumat. Lah ibu bayangin obat kuat mesra terus, ya itu mesra-mesra terus. Saya bilang, Bu, mulai sekarang belajarlah untuk memikirkan suami ibu sekolah Alkitab, sekolah kehidupan, biar ketemu Tuhan Yesus waktu mau berbuat dosa. Saya bersyukur dengan tip ini membuat hari ini suami yang limited edition itu terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Suami saya itu orang bilang gak mungkin terima Yesus. Dulu suami baik, kalau dibawa pendeta diusir semua. Saya kalau mau ke gereja itu gak boleh. Kalau minggu saya gak ke gereja, temani dia, karena dia gak suka sama orang Kristen. Ateis benar-benar kerasnya luar biasa. Tapi kalau suami saya hari ini bisa terima Yesus, suatu kali saya itu curiga, apa yang membuat orang yang keras hati bisa terima Yesus? Saya cari informasi. Kira-kira apa? Saudara tahu, suatu kali saya dapat informasi dari seorang dekat dia. Dia bilang gini, suamimu ini luar biasa. Tuhan itu cinta sama suamimu. Orang menghakimi dia, tapi kita gak bisa tahu anugerah Tuhan itu besar. Ternyata suami saya bisa terima Yesus itu karena dia didatangi Tuhan Yesus sendiri. Wah, tepuk tangan. Itu karena iman yang setiap kali dia pergi selingkuh, saya selalu berpikir, Immanuel sekolah Alkitab yang pinter, nanti lulus summa cum laude jadi hamba Tuhan. Loh, kalau dipikiri selingkuh kita bonyok, saudara. Apalagi saya 13 tahun bisa muntah darah, saudara. Lagi pada tak muntah darah, lihat putih, rumah aja ditaruh dekat rumah saya blok ini, dia blok. Coba saudara, muntah darah enggak, saudara? Rumah sakit jiwa mungkin saya jadi pasien. Tapi bukti nyata, waktu saya mengandalkan Tuhan berperang, saya move on dari hati yang luka, saya membaca tangannya Tuhan. Hari ini saya bisa hidup, saya lihat 3 anak saya bukan orang yang katanya Mas Desu akan jadi anak berontak, seks bebas, narkoba. Tuhan buktikan 3 anak saya bisa lulus summa cum laude, lulus sekolah Alkitab 1 summa cum laude. Dan hari ini anak saya yang paling besar sudah menikah, dapat jodoh yang baik, dia melayani sekolah minggu. Wow, apa yang saya baca itu anak cucu saya ikut hingga nanti semua, ya saudara. Amin. Makanya jangan pelit-pelit untuk menabur kebenaran, bayar prosesnya Tuhan, gak usah dihitung 2 tahun, gak berubah, awas ya. 3 tahun, awas. 5 tahun, cerai. Iblis baca nggak? Saudara punya ketentuan. Semakin iblis tahu ketentuanmu 5 tahun, dia akan kerjakan sampai benar 5 tahun buat cerai. Makanya jangan main-main. Iblis itu di roh, dia kerjanya keliling. Nggak kelilingnya di diskotik followernya dia. Iblis itu kerjanya di orang-orang benar ini loh, dikelilingi. Oh ini targetnya sebentar lagi, sudah ngomong tahun ke-5 awas ya. Kalau kamu tidak berubah nanti tak kebiri benar-benar. Oh tahu iblis. Dibuat tahun ke-5 tambah jengkelan hati saudara. Dan apa yang saudara ucapkan iblis tahu. Makanya setiap ucapan hidup mati itu dikuasai lidah. Kenapa? Karena setiap apa yang kau ucapkan iblis dengar, Tuhan dengar. Tiap kali perkataanmu positif, seperti yang kamu ucapkan di hadapanku, demikian akan kulakukan. Alam roh selalu terjadi sesuatu saat saudara melakukan perkataan yang positif. Alam roh selalu terjadi sesuatu, tapi tunggu realisasinya waktunya Tuhan, karena Tuhan masih berproses dengan saudara, belum selesai. Tapi sudah disediakan enggak? Oh sudah. Semua yang saudara ucapkan, suamiku baik, anak-anakku baik, masa depanku damai sejahtera luar biasa. Waktu itu engkau ucapkan, Tuhan sediakan setiap hari karena
dia itu konsisten melakukan apa yang saudara ucapkan. Cuma tunggu waktunya aja saudara. Makin lama terjadi sesuatu di alam roh, yang namanya cawan berkatmu dikumpulin makin banyak, nanti tinggal dijatuhin. Yang namanya wanita yang merusak rumah tanggamu, cawan berkat nanti tinggal turun. Tiga hal, yuk mungkin saya nggak punya banyak waktu karena waktunya berjalan terus. Bagaimana ya? Jadi jangan pikir hari ini mengampuni itu sesuatu yang sia. Orang mengampuni itu indah, saudara. Jangan menutup hati untuk mengasihi. Lihat aja langsung PowerPoint-nya, ya. Jadi kalau saudara baca di Kolose 3 ayat 13-14 itu berkata gini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Jadi pesan Tuhan hari ini, kalau kau pulang di tempat ini, engkau bisa punya hati, tidak menutup hati untuk mengasihi, berarti engkau harus sabar, engkau harus mengampuni, dan engkau harus punya kasih. Supaya apa? Hasilnya pasti manis, hasilnya pasti lihat pertobatan, tidak mungkin. Doa orang benar besar kuasanya. Kebaikan kita mengalahkan kejahatannya. Kasih kita menutup banyak dosa pasangan kita. Kira-kira suami kita bertobat? Pasti. Dan hasil pemulihannya bukan hanya saudara yang dipulihkan. Saya lihat anak-anak saya belajar keteladanan. Apa yang saya tabur tanpa saya sengaja, suatu kali saya sampai meneteskan air mata. Suatu kali ketika suami saya bertengkar dengan wanita itu, dia bawa pulang anaknya 2. Ya, yang namanya saya sudah siap mental. Saya bilang gini, kalau ini memang anak dititipkan buat saya tidak apa-apa Tuhan, karena anak ini tidak berdosa. Secara akal waktu anak ini datang, ya kecil dulu waktu masih kecil itu ya, datang ini digandeng sama suami saya, itu panggil saya gini, mami ini, maunya saya cubit dulu gara-gara mama. Maunya saya cetot, kan ada suami saya bilang gini, tetep ya saya mau kerja gitu ya, dititipin saya karena mamanya diusir waktu itu bertengkar. Saya bilang gini, mami ini, ini sudah diajari sama suster sama suami saya. Dalam hati saya, gara-gara mama. Tapi jujur karena kita ini penuh kasih, itu tidak saya lakukan, saya peluk. Tapi 3 anak saya marah besar. Mereka kunci kamar semua, kunci, dan mereka bilang sama pembantu saya, Mbak, hari ini kamu jangan kasih makan anjing, biar anak 2 ini makan ke anjing. Coba. Itu pahitnya luar biasa. Tapi kalau saya nasihati mereka marah. Mereka bilang gini, Mami bisa ngampuni, terima anak 2, tapi Mami jangan paksa kami bertiga. Kami punya pilihan, kami tidak bisa seperti Mami. Jangan paksa kami. Wah, saya sudah tidak bisa apa-apa. Saya tidak paksa mereka. Sampai berjalannya waktu, saya tetap memberi keteladanan yang baik. Ya, memang kadang-kadang kebangetan juga. Suami saya itu taruh mereka satu sekolah. Bayangin anak saya itu lihat kalau di sekolah, ya namanya sekolah, kadang kan temen jalan. Di depan kelas itu ada family tree, ada foto suami saya, wanita itu dengan 2 anak. Teman pasti bilang, loh ini kan papaku. Saudara bisa bayangin ya, itu anak perlukannya luar biasa. Saya sebagai istri rasanya pengen tampar suami saya. Saya bilang, kamu keterlaluan, tapi mikir lagi, capek energi saya. Lah ini orang error mau dibikin marah ya error, nanti lama-lama saya yang error. Sudah Tuhan, tidak sanggup ngurusi orang error. Sudah saya serahkan aja Tuhan. Mau ditampar, mau dimaki-maki, orang error, tidak tahu salah, tidak tahu benar. Ya sudah, apa yang dilakukan itu dianggap benar semua. Akhirnya saya sudah diam, saya tidak takut. Saya cuma bilang ini, Tuhan, Engkau punya kedaulatan atas anak-anak. Tidak tahu caranya Tuhan gimana, pasti anak-anak ini akan bebas dari hati yang terluka. Dari sejak hari itu saya tidak pernah ngomong yang buruk tentang bapaknya. Saya ingatkan Tuhan,
Waktu itu karena saya punya mencari pendukung, tiap kali papanya salah saya curhat sama anak-anak. Saya pikir anak-anak saya bisa dukung saya, tapi ternyata Tuhan tegur saya. Tuhan bilang gini, tanpa kamu sadari, kamu sedang beri racun sama anak-anak. Anak-anak yang terluka dengar papanya terus seperti itu, luka ini mau sembuh gimana? Mau sembuh kamu tambahin racun, mau sembuh kamu tambahin racun. Alangkah lebih baiknya hari ini katakan yang baik-baik supaya hati mereka pulih. Dari hari itu saya mulai tutup mulut atas perbuatan suami. Saya cukup curhat dengan Bapa di surga. Dia yang tahu hati saya, dia yang tahu rasa sakit saya. Dan sejak itu saya tanpa sengaja, waktu ada acara di sekolah yang buat saya nangis, saya berdiri di belakang. Ada satu perayaan digabung antara sekolah SD, SMP, SMA semua jadi satu hal. Yang bikin saya mau pingsan, anak saya yang kecil gandeng adik dua itu naik ke panggung. Itu pengalaman yang membuat saya tahu arti keteladanan saya. Mereka belajar secara realita apa artinya pengampunan Allah. Amin. Itu nanti bukan hanya warisan sekedar harta, tapi itu warisan keteladanan sampai saudara mati dia punya memori. Apa arti pengampunan tanpa syarat, mengasihi tanpa batas seperti Yesus mengasihi saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya hari ini yuk ya. Jadi yang berikutnya PowerPoint, setelah itu kita selesai. Jangan mengingat perbuatan yang menyakiti kita. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14 itu perintahnya gini, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Lah kalau kita mengingat perbuatan berarti kita tidak punya usaha loh saudara. Ingat ya, Tuhan itu mau setiap anak Tuhan berusaha. Jadi kita yang berusaha damai sekalipun kita nggak salah. Oh itu saya praktekkan. Suami saya maki saya nggak salah. Rasanya waktu saya dikatakan saya lupa melakukan tugas dia bilang gini, otakmu di mana ya? Istri tak punya otak. Dalam hati saya, otakmu lebih di mana? Selingkuh sampai punya 2 anak, kamu lebih tidak punya otak. Bisa. Tapi Tuhan ingatkan firman, berusahalah, usaha udah gampang saudara. Mau berusaha rasanya gitu ya, tapi saya berusaha. Saya mau dengar perintah Tuhan, hidup damai. Saya cuma bilang gini, ya memang saya salah, saya lupa, maafkan saya ya. Mualah lagi, iya saya salah, maafkan. Beres. Saya hari itu sakit, tapi ketika saya lihat Tuhan di atas saya tahu Tuhan pasti ketawa. Sekalipun untuk saya berkata maaf itu tidak masuk akal. Saya tidak salah. Orang lupa itu kan normal saudara. Lah kalau yang tidak normal kan selingkuh, sudah tahu punya istri masih cari lagi ban serep. Apalagi kalau orang bilang jujur sakit hati saya. Orang kalau katakan saya, teman saya bilang gini, secara akal nggak masuk akal. Suamimu, kamu tahu selingkuhan suamimu, wanita yang rusak rumah tangga. Saya ini pernah jalan di samping, saya amati itu pedes, hitam bulat itu loh pedes. Ya ampun, lah kamu ini kan putih bersih, itu pedes dulu. Jujur, secara akal itu nggak masuk akal. Tapi namanya orang error, lihat pedes ya cantik saudara. Yang putih-putih sudah tidak bisa cantik. Kenapa? Karena ya itu tadi yang namanya susu semua. Tapi kita hari ini tidak perlu takut. Cukup satu, Tuhan itu cukup. Matanya Tuhan, telinganya Tuhan, wajahnya Tuhan aja sudah Tuhan tertuju kepada saya orang benar. Itu sudah lebih dari cukup. Tidak butuh lain-lain. Orang bisa nilai apapun hari ini, penilaian orang, dunia, mulutnya orang. Saudara tidak bisa paksa semua orang suka sama saudara. Tapi yang pasti Tuhan selalu suka dan cinta pada saudara. Amin. Yuk kita lihat yang berikut. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Orang kalau tidak bisa move on, terus ingat perbuatan orang masa lalu, saudara
berkenan. Saudara, hari ini alangkah lebih baik yuk damai, apalagi ini mau momennya Natal ya. Kirim makanan ke mertua, jangan dikirimi obat urus-urus lo ya. Kirim sesuatu bunga, kirim yang baik. Temanmu yang fitnah kamu, ini momennya Natal. Saya itu selalu saya kasih tip ya, kenapa saya diberkati Tuhan walaupun saya nggak kerja. Saya itu ambil tipnya Tuhan. Tiap akhir tahun, menjelang akhir tahun, saya selalu beres-beres hati. Karena Tuhan melihat hati. Tuhan akan memberikan berkat awal tahun, akhir tahun, segera. Setelah akhir tahun dikasih berkat, awal tahun ada berkat, tapi hatimu harus beres. Saya selalu berdoa menjelang akhir tahun, saya bilang dari Tuhan, kau ada orang yang Tuhan ingatkan nama, untuk saya segera berkata maaf, sikap langsung. Tidak pakai malu-malu, walaupun waktu saya beri makanan dibuang sekalipun, it's okay. Mereka boleh melakukan itu, tapi di hadapan Tuhan saya sudah lulus, saya berhak menerima berkat akhir tahun dan awal tahun. Itu tips saya. Nanti pulang dari tempat ini cari toko kue yang bagus ya. Di sini banyak toko kue, belikan apa itu tadi saya belikan Bapak jual apokat. Nah ya, apokat dibeli kasih. Kalau nanti kita doa, saudara ingat nama, walaupun saudara tidak bisa kasih uang sekarang aja. Sesuatu kata-kata yang menunjukkan di mata Tuhan, saudara berusaha berdamai. Ada usaha. Amin. Hasilnya apa ini? Kalau kita tidak bisa move on, nanti semakin sakit, semakin tidak bisa ngampuni. Semakin sulit bangkit untuk lihat saudara disediakan ladang yang sudah menguning, yang berkatnya banyak, saudara tidak bisa. Dan semakin terpuruk, ingat masa lalu, gak bisa ngampuni. Yang terakhir, pemain musik mungkin ke depan saya sudah selesai. Pak Joy ya, tapi maaf. Dari tadi saya lupa kalau pemain musiknya maaf ya Pak. Nah, jangan tahan pengampunan, ini yang paling penting. Ya, tadi kan sudah dikatakan kita hidup dalam gelap sudah ya, saudara tahu. Yang kedua buka 1 Yohanes 3 ayat 15, 2 ayat ini harus kita baca. Jangan hidup dalam gelap. Saudara ini anak terang. Yesus sudah mati buat saudara, pengorbanannya mahal supaya saudara jadi anak terang. Tapi karena saudara tidak mau move on, saudara tidak mau ngampuni, tidak mau ngasih, saudara jadi anak gelap. Dan lihat ya, setiap orang ya membenci saudaranya adalah seorang apa? Pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki kelihatan hidup yang kekal dalam dirinya. Jadi tadi gelap pembunuh, jadi pembunuh bukan hanya saudara pembunuh, tapi pembunuh manusia di mata Tuhan itu orang yang tidak bisa mengampuni. Yang 1 Yohanes 4 ayat 20, ini ayat penting, saya bawa ini kemana-mana. Makanya saya tidak mau bertahan benci. Sebentar aja orang nyakiti saya sudah senyum. Ya maaf ya, karena saya nggak mau hidup dalam gelap, saya nggak mau jadi pembunuh manusia. Lihat ya, jika seorang berkata aku mengasihi Allah, dia membenci saudaranya, maka dia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara dirinya, tidak mungkin mengasihi Allah yang dilihatnya. Makanya kalau ada orang nyanyi di sini ya, mungkin saudara tadi ke sini benci sama Ipan. Saudara mungkin nyanyi gini, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan dari prek, pendusta. Tuhan tidak butuh manisnya kata-kata, tapi Tuhan butuh hatimu hari ini. Jangan hidup dalam gelap, jangan hidup sebagai pembunuh manusia dan pendusta. Apa artinya kau datang di tempat ini kalau kau pulang tidak mau move on? Kau terus ingat orang yang nyakitin kau, orang yang bawa uang kabur, orang yang selalu mengata-ngatakan yang buruk, aib dalam hidup. Hari ini lebih baik kita pulang, kita lepaskan pengampunan, kita lupakan, kita dengar apa kata Tuhan. Hidup kita ini berharga, hidup kita mulia. Jangan sampai ketika Tuhan bawa hidupmu ke next level, besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesama. Seharusnya saudara sudah next level.
saudara menikmati berkat lebih, tapi justru hidupmu malah di bawah karena iblis yang mengendalikan respon. Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu menyenangkanmu. Hari ini pastikan kita hidup di akhir zaman. Jangan berikan ampas sama Tuhan. Apa yang bisa saudara balas dengan kebaikan Tuhan mengasihi saudara sampai hari ini? Saudara, Tuhan tidak butuh saudara pinter, hebat, bisa khotbah, bisa worship leader. Bukan itu. Tapi Tuhan mau lewat hatimu, lewat pengampunan, lewat kasihmu. Itu salah satu bentuk engkau mengasihi Dia dengan segenap hati. Yuk saudara sekalian, kanan dan kiri. Kalau saudara ada di tempat ini bukan satu kebetulan. Saudara sudah menyiapkan tenaga, uang, waktu untuk saudara datang ke tempat ini, bukan hanya sekedar untuk bertemu pulang tanpa bawa sesuatu. Tapi pastikan saudara pulang dari tempat ini ada harta karun yang terbesar yang kau bawa pulang, yaitu firman yang akan memerdekakan setiap saudara dan saya. Ketika saudara pulang, saudara berkata, Tuhan, ini rema buat aku untuk aku terus lakukan di dalam kehidupanku sehari-hari. Karena firman Tuhan, hanya firman Tuhan yang tidak pernah berlalu dalam hidup saudara. Semua bisa berlalu, semua bisa hilang, tapi hanya Tuhan dan firman kebenarannya. Hidupmu bukan dari roti saja, tapi hidupmu dari setiap firman yang diucapkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau melihat setiap hati-hati yang datang di tempat ini. Ada banyak hati yang terluka. Siang ini siapa yang kepingin didoakan lepas dari hati yang terluka masa lalu? Mungkin saudara bilang ini, saya ini susah Bu Eri. Selalu iblis datang mengintimidasi saya. Tiap kali saya mau ngampuni, tapi yang buruk itu selalu terjadi dan saya selalu gagal. Hari ini Tuhan berkata, jangan andalkan kekuatanmu untuk mengampuni, tapi datang kepada aku. Lakukan bagianmu untuk Dia. Aku yang akan berperang karena aku sedang menentang orang-orang yang menyakiti hidupmu. Dan saudara yang ingin didoakan, dipulihkan, mungkin waktu tempatnya tidak cukup berdiri di tempat, saudara taruh tangan di dada. Saudara tidak usah malu. Ini waktunya saudara beres-beres hati supaya berkat di akhir tahun, awal tahun sebelum meninggalkan tahun 2023, engkau bukan hidup di dalam gelap, engkau bukan hidup sebagai pembunuh manusia dan penipu pendusta, tapi engkau sebagai anak-anak terang, karakter Kristus, pahlawan-pahlawan Kristus yang siap diutus di akhir zaman untuk hidup menjadi berkat buat keluarga dan orang-orang sekitar. Terima kasih Bapak. Engkau melihat setiap tangan yang ada di dada. Mereka yang sudah mengakui semua kelemahan dosa-dosa mereka. Apapun kesalahan mereka Bapak, dosa mereka seperti gerimis akan jadi putih seperti salju. Hari ini juga ketika engkau datang sama Tuhan, engkau katakan, Tuhan ampuni aku Tuhan, yang selama ini aku masih bertahan dalam kebencian, bertahan dalam amarah, bertahan dalam dendam. Aku mau pulang, aku menjadi orang yang sabar, orang yang mengampuni, orang yang mengasihi. Sampai berapa kali aku tetap mau mengasihi tanpa syarat dan mengampuni tanpa batas, karena itu perintah yang harus saudara dan saya lakukan. Terima kasih Bapak buat setiap tangan-tangan yang kau lihat pengakuan mereka. Awal kemuliaan adalah keterbukaan di hadapan Tuhan. Engkau akan memerdekakan mereka ketika mereka kembali ke rumah masing-masing. Realita mereka hadapi, tapi firman-Mu akan terus melekat di dalam hidup mereka. Mereka akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu sampai di akhir zaman. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan, kemenangan sudah terjadi, kemerdekaan sudah terjadi, kemuliaan sudah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus.